Rumah ini masih utuh, tapi hati kami retak. Aku dan Arga menikah 7 tahun lalu. Bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan, tapi karena cinta yang waktu itu terasa cukup untuk seumur hidup. Kami memulai semuanya dari nol, ngontrak rumah kecil. Beli perabot sedikit demi sedikit, sampai akhirnya bisa punya rumah. Sendiri yang temboknya. Kami pilih warnanya bareng-bareng. Dari luar, hidup kami terlihat baik-baik saja. Tetangga sering bilang kami pasangan yang tenang, jarang bertengkar. Dan memang benar, kami jarang bertengkar. Terlalu jarang, malah. Semua berubah pelan setelah Arga naik jabatan. Jam kerjanya makin panjang, pulangnya makin malam. Dan obrolan kami yang dulu sederhana. Tentang mimpi, rencana liburan. Atau sekadar cerita receh, berganti jadi bos-bas singkat sebelum tidur. Aku merasa kehilangan, tapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya tanpa terdengar menuntut. Sampai suatu malam, saat dia tertidur dengan ponsel yang tergeletak di meja kecil samping tempat tidur. Aku tidak berniat mencari apa-apa. Tapi notifikasi itu muncul begitu saja. Nama perempuan yang tidak pernah ku dengar sebelumnya. Dengan pesan sederhana, jangan tidur malam-malam ya. Tadi kamu kelihatan capek banget, kalimat yang seharusnya biasa saja. Tapi terasa terlalu perhatian untuk sekadar rekan kerja. Dadaku sesak, tapi aku tetap diam. Beberapa hari berikutnya aku memperhatikan perubahan kecil. Senyumnya yang berbeda saat membalas pesan. Alasan lembur yang makin sering. Parfum baru yang tidak pernah kupilihkan. Sampai akhirnya aku memberanikan diri membuka percakapan mereka. Tidak ada kata cinta, tidak ada foto berlebihan. Tapi ada kedekatan yang jelas bukan lagi batas aman. Mereka berbagi cerita yang dulu hanya ia bagikan padaku. Tentang lelahnya, tentang mimpinya. Tentang hal-hal kecil yang dulu jadi milik kami. Saat aku menegurnya, Arga tidak marah. Ia hanya terdiam lama, lalu berkata pelan. Aku cuma merasa didengar. Lagi, kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Ternyata yang retak bukan hanya kesetiaan, tapi komunikasi yang kami abaikan. Rumah ini masih berdiri kokoh. Foto pernikahan masih tergantung rapi. Tapi ruang di antara kami sudah lama kosong. Aku tidak langsung pergi. Kami mencoba bicara, mencoba jujur. Mencoba melihat di mana kami mulai kehilangan arah. Rasanya seperti menyusun kembali kaca pecah. Mungkin bisa direkatkan, tapi garis retaknya akan selalu terlihat. Dan di titik itu aku sadar, perselingkuhan bukan selalu tentang tubuh yang berpindah. Kadang ia dimulai dari hati yang merasa sendirian di dalam rumah yang sama. Sekarang kami masih tinggal di bawah atap yang sama. Mencoba memperbaiki yang tersisa. Entah akan kembali utuh atau tidak, aku belum tahu. Tapi satu hal yang kupahami, rumah bisa saja tetap berdiri. Sementara 2 orang di dalamnya perlahan runtuh tanpa suara.